Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, pada video kali ini harap disimak baik-baik ya, karena di situ ibu sudah jelaskan langsung kepada soalnya. Jadi kalian simak bukunya baik-baik. Selamat belajar. Lalu untuk masuk ke materi selanjutnya matematika, yaitu tentang mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada contohnya. 4 orang anak perempuan mempunyai kelereng. Masing-masing anak membawa 2 kelereng. Berapakah jumlah kelereng mereka? Nih, berarti kan di sini adanya 4. Berarti kita ini menulisnya gini. 2 anak pertama, terus anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Jadinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini kan bentuk penjumlahannya. Nih, penjumlahan. Lalu bagaimana sih cara mengubah ke bentuk perkaliannya? Ya, jadi kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jadi 4 dikali 2, karena jumlah anaknya itu ada 4. Jadi kita tulis dulu 4. Nih keterangannya nih. 4 dinamakan faktor pengali. Jadi berapa orangnya, subjeknya itu ada berapa gitu. Nah, dari orang tersebut masing-masing itu membawa 2 kelereng. Nah, nih dinamakan faktor yang dikali. Ada 2, berarti 2 ditambah 2 kan 4. 4 tambah 2 lagi 6. 6 tambah 2 lagi berarti hasilnya 8. Jadi jumlah kelereng mereka ada 8 buah. Sini ibu ada contoh untuk menjumlahkan ini koin. Jadi kalau disusun ke bentuk perkaliannya itu seperti apa? Nih, di sini ada masing-masing bagian itu ada 3 koin. Ini kan 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 sama 1 2 3. Nah, di sini ibu kasih tanda tambah. Konsepnya sama seperti yang di buku tadi. Jadi masing-masing dari bagian ini kalian hitung dulu terlebih dahulu, ditaruh di depannya. Lalu ininya jumlah dari masing-masing bagian itu berapanya. Jadi di sini kan ada bagiannya nih. Di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini ditambahin semua. Kalian hitung dulu kan. Berarti di sini kan ada berapa? Nih, berapa bagian? 1 2 3 4. Ada 4 bagian. Ibu taruh ini 4. Kenapa bisa 4? Ini nih jumlah masing-masing dari bagian ini. Ini kan satu kelompok itu ada 3 koin. Berarti ini ada 4 kelompok. 1 2 3 4. Nah, ada 4 kelompok. Berarti 4 dikali 3. Kenapa di sini 3? Ini nih bagian dari ini nih. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini kita letakkan di sini. 4 dikali 3. 4 dikali 3. 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. 6 ditambahkan dengan 3 itu hasilnya 9. Nah, 9 ditambahkan dengan 3 lagi itu sama dengan 12. Jadi caranya kayak gitu. Kalian hitung dulu ada berapa kelompok, masing-masing bagian itu ada berapa kelompok. Nih, ini bagian nih, namanya ini bagian nih. Satu kelompok itu namanya bagian.
berarti kan ada 4. Nah 4 dimasukkan ke sini, depannya dulu yang dihitung, bagiannya dulu, baru isi dari kelompoknya. Isinya itu ada 3 nih, baru dimasukin ke sini. Dan hasilnya, kalau kalian masih bingung, hitung terlebih dahulu satuannya. Kayak ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah syaratnya itu juga kalau untuk penjumlahan mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian, itu bilangannya harus sama di setiap kelompok. Nggak bisa nih misalkan ini 3 terus ini ibu buang 1, itu nggak bisa. Atau ini ibu buang lagi 1, itu nggak bisa. Atau ini ditambahin lagi 1, jadi kan bingung nggak? Berarti ntar di sini 3, di sini 2, terus di sini 4, terus di sini lagi 2. Susah kan? Kita menentukan di sininya susah. Kelompoknya tetap 4, tapi jumlah perbagiannya itu susah. Ini kan kalau yang tadi kan 3 sama 3. Nah kalau ini 3, 2, 4, 2, itu berarti nggak bisa dibentuk ke jumlah perkalian, diubah ke jumlah perkalian. Lanjut untuk latihan berikutnya, kita kerjakan sama-sama aja ya, disimak. Di sini ada penjumlahan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nih sama hasilnya kayak yang tadi Ibu bilang. Nah dalam tiap kelompok bedanya ini tidak ada gambarnya. Berarti kalian tulis dulu di sini, dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelompok. Nih tulis di sininya 4. Lalu di sininya 3. Nih 3 ditambah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 3 lagi 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Ditambah 3 lagi 10, 11, 12. Berarti di sini hasilnya itu ada 12. Nah, sampai di sini paham ya. Lalu untuk yang soal nomor 2, nah ini gampang nih kalau ada gambarnya. Ingat ya, yang kalian hitung itu jumlahnya dulu nih kalau menemukan soal kayak gini. Berarti di dalam satu kotak ini ada 6 bola nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, gambar kedua dan ketiga juga 6. Ingat, yang ditulis itu apabila ditulis ke dalam bentuk perkalian menjadi, ingat kelompoknya dulu, jumlah kelompoknya itu ada 3 ya. Ini kelompok yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Berarti di sini 3 dikali 6 itu isi dari tiap kotaknya, banyaknya bola di tiap kotak, jadinya 3 dikali 6. 3-nya ada 6 kali, atau di sini kan 6 tambah 6 tambah 6 hasilnya 18. Nah kalau dibentuk perkalian itu kita hitung, karena contohnya itu kalau udah hafal sih nggak masalah ya, mau dibalik atau mau mengikuti ini juga nggak masalah. Sekarang kita ininya dulu, 3-nya nyampe ada 6 kali. 3 ditambah 3 hasilnya kan 6. 6 ditambah 3 lagi 6, 7, 8, 9. Ditambah 3 lagi, ini baru 3 yang keempat, 10, 11, 12. Ditambah 3 lagi, 3 yang kelima, 13, 14, 15. Nah yang terakhir nih 3 yang ke-6 kali, ditambah 3 lagi, 16, 17, 18. Berarti kan hasilnya sama di sini 18. Kayak gitu. Lanjut di nomor 3, 2 kelompok bermain bola bekel. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang. Kalimat perkaliannya adalah, misalkan ada 2 kelompok nih. Nah, masing-masing itu ada 7. Berarti yang kalian tulis kelompoknya dulu. Berarti kalimat perkaliannya di sini ada 2 dikali 7 sama dengan 14. Nih
Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Berarti di sini ada 2 ditambah 2 sampai 7 kali, tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ingat sampai 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Hasilnya itu sama 14. Kayak gitu. Sekarang lanjut di halaman 9 tentang memecahkan masalah dengan perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Lina bermain congklak. Ia meletakkan biji-bijian pada 6 lubang. Setiap lubang diisi 7 biji-bijian. Berapakah biji-bijian semuanya? Penyelesaiannya itu berarti 6 lubang. 6 lubang itu kayak kelompoknya ada 6. Nah, masing-masing lubang itu isinya 7. Berarti 6 kelompok nih. 1 2 3 4 5 6. Pas kan? Nah, masing-masing kelompok itu isinya 7. Berarti kalimatnya gini. 6 dikalikan 7 sama dengan 42. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Lina untuk bermain congklak ada 42 biji. Kayak gitu. Nih, di sini kan 7 tambah 7 14. Tambah 7 lagi 21. Tambah 7 lagi 28. Tambah 7 lagi 35. Tambah 7 lagi 42. Sama kan hasilnya? Nih, 42 dengan ini. Kayak gitu caranya. Jadi kalian jumlahkan dulu satu-satu baru bisa menemukan hasilnya. Terus lanjut di halaman 10. Nah, tuliskan bentuk penjumlahan berulang berdasarkan gambar. Kemudian ubahlah dalam bentuk perkalian. Nih, masing-masing gambar itu ada 6 biji ada 4 biji congklak. Nih, kalian tulis ini 4 4 4 4 4. Nah, berarti kalimat di sininya, ingat ini hitung dulu jumlah kelompoknya ada berapa. Nih, 1 2 3 4 5. Berarti di sini kita tulis dulu 5 dikali 4. Hasilnya ini 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 lagi. Berarti di sini ada 12. Ditambah 4 lagi ada 16. Ditambah 4 lagi ada 20. Kita pindahkan ke sini. Hasilnya itu 20. Kayak gitu. Lanjut di soal yang kedua. Ini ada 2 kelompok. Berarti masing-masing kelompok itu isinya 5. Ini entah kelereng entah lingkaran ya. Pokoknya dia di dalam satu kelompok. Berarti kalimatnya ingat-ingat kelompoknya dulu yang di ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Berarti 2 kelompok dikali jumlah yang di dalamnya ada 5. 2 dikali 5 sama dengannya gini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu hasilnya 10. Sama dengan ini. Pokoknya mau 2 dikali 5 atau 5 dikalikan 2 itu sama-sama hasilnya itu 10. Itu hanya dibalik aja. Lanjut untuk di halaman 16, ayo berlatih 10. Di sini ada 5 soal. Tuliskan perkalian berikut ke dalam penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Berarti kalau 7 dikali 4.
ini kan banyaknya kelompok, ada 7 kelompok kan yang di depan itu. Nah berarti ininya banyaknya itu ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 4. Nah hasilnya itu adalah 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24, 24 ditambah 4 itu hasilnya adalah di sini ya ibu tulis soalnya nggak muat, dia hasilnya itu 28. Lanjut yang B ya, berarti yang di depan itu banyaknya kelompok, ada kelompoknya ada 2, berarti gampang nih, 9 ditambah 9 berapa hasilnya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 tambah 9 hasilnya 18 kayak gitu. Terus lanjut di yang C, 4 dikali 6 berarti ada 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya 6. Seperti ini berarti kita tulis 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Terus 12 ditambah 6 sama dengan 18, 18 tambah 6 sama dengan 24. Berarti hasilnya di sini 24. Lanjut di sini nih sama kayak yang tadi. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Untuk yang soal nomor 2, gambarlah bentuk perkalian berikut. Tuliskan hasilnya. Berarti gini sama 5 tambah 5 tambah 5. Di sini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Sudah selesai. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.